Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Pakistan menyatakan kondisi darurat perang setelah terjadi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 12 orang di Islamabad pada Selasa 11 November. Menteri Pertahanan Khawaja Asif menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi tanda bahwa negara perlu bersikap lebih tegas dan tidak lagi mengandalkan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Informasi lainnya, ketegangan Iran dan Israel kembali meningkat setelah laporan The New York Times menyebut Teheran tengah bersiap menghadapi perang baru dengan kemampuan menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus. Selengkapnya hanya di One News International. Насколько можно сейчас судить? Perwakilan Rusia di PBB menilai negara-negara Barat mulai kehilangan keyakinan untuk menundukkan Moskow dalam perang yang masih berlangsung di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyampaikan bahwa situasi di Ukraina bukan lagi pertikaian antara dua negara, melainkan benturan langsung antara Rusia dan blok Barat. Dalam pandangan Moskow, Ukraina hanya dijadikan alat untuk menekan Rusia. Ia menilai berkurangnya perhatian negara-negara Barat terhadap konflik tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kekuatan Rusia tidak mudah dikalahkan. Sementara itu, Amerika Serikat baru-baru ini kembali menambah daftar sanksinya terhadap Moskow. Dua perusahaan minyak raksasa Rusia, Rosneft dan Lukoil, menjadi sasaran utama. Pemerintah Amerika Serikat beralasan langkah itu diambil karena Rusia dinilai menolak menghentikan pertempuran yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan sanksi tersebut bertujuan membatasi sumber pendanaan bagi operasi militer Kremlin. Washington menilai dua perusahaan energi besar itu berperan penting dalam menopang kekuatan ekonomi Rusia. Pemerintah Amerika Serikat juga memastikan bahwa kebijakan tekanan ekonomi akan terus berlanjut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump untuk mendorong berakhirnya konflik di Ukraina. Dari sisi Moskow, kebijakan baru itu dianggap kontraproduktif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai langkah Amerika justru memperburuk situasi dan menjauhkan peluang dialog damai. Pemerintah Rusia menilai sanksi semacam itu tidak membantu membangun kepercayaan dalam proses negosiasi dan bahkan menghambat jalan menuju perundingan. Zakharova juga menegaskan bahwa Moskow sudah terbiasa dengan tekanan ekonomi dari Barat. Dalam 3 tahun terakhir, Rusia terus menjadi target sanksi berlapis, namun perekonomian domestiknya tetap menunjukkan kekuatan. Ia menilai kebijakan pembatasan baru tidak akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas nasional Rusia. И внести согласованные предложения о возможном начале работы по подготовке исправительных
насколько можно сейчас судить? Kota Pakrovsk di Donbas kini menjadi pusat pertempuran paling krusial antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dikepung dari berbagai arah, kota industri ini bukan sekedar benteng pertahanan, tetapi titik strategis yang berpotensi mengubah arah seluruh perang di Ukraina Timur. Pakrovsk yang pada masa Soviet dikenal sebagai Krasnyarmsk merupakan salah satu kota besar terakhir di Donbas yang masih dikuasai Ukraina. Terletak di wilayah industri padat di Oblast Donetsk, kota ini berfungsi sebagai jalur logistik utama bagi pasukan senjata, amunisi, dan kebutuhan militer ke garis depan. Selain memiliki jaringan rel dan jalan raya yang luas, Pakrovsk juga menyimpan cadangan litium besar, menjadikannya penting tidak hanya secara militer tetapi juga ekonomi. Bagi Ukraina, Pakrovsk adalah benteng terakhir di sisi tengah Donbas yang menahan laju pasukan Rusia ke arah barat. Selama 2 tahun terakhir, kota ini berperan sebagai penghalang strategis yang menjaga akses menuju Dnipropetrovsk dan wilayah tengah Ukraina. Jika Pakrovsk jatuh, kawasan sepanjang hampir 100 km di sebelah barat akan terbuka tanpa perlindungan alam atau benteng perkotaan lain, memudahkan pasukan Rusia bergerak menuju jantung wilayah Ukraina. Pengepungan Pakrovsk dimulai setelah Rusia merebut Avdiivka pada awal 2024. Setelah jeda operasi di awal 2025, pasukan Moskow melanjutkan ofensif besar yang berfokus pada pengepungan dari arah timur dan selatan. Menjelang Agustus, kota itu telah terkepung dari 3 sisi, dan jalur pasokannya berada di bawah kendali tembakan artileri Rusia. Dalam waktu singkat, situasi di dalam kota memperburuk dan pertahanan Ukraina mulai melemah akibat serangan darat serta drone yang terus beroperasi di atas wilayah itu. Pada Oktober 2025, pasukan Rusia menguasai sebagian besar Pakrovsk, termasuk kawasan industri dan permukiman utama. Sisa pasukan Ukraina bertahan di beberapa distrik di timur laut kota. Sementara 2 brigade elit yang ditempatkan di Mirnograd, kota yang terletak di utara Pakrovsk, kini terjebak tanpa jalur suplai. Upaya pengiriman bantuan melalui drone kargo berat tidak cukup untuk menopang ribuan prajurit yang terperangkap di dalamnya. Kiev mencoba melancarkan serangan balasan untuk membuka jalur keluar. Tetapi operasi itu berakhir gagal setelah serangan udara Ukraina berhasil dipatahkan. Pertempuran di sisi utara kota berlangsung sengit dengan Ukraina mengerahkan kendaraan lapis baja dalam serangan frontal yang justru berujung pada kerugian besar. Situasi ini menunjukkan kelelahan pasukan Ukraina yang kini menghadapi keunggulan taktis Rusia di lapangan. Pengamat menilai keputusan Presiden Volodymyr Zelensky untuk mempertahankan Pakrovsk sampai titik terakhir membuat pasukannya terjebak tanpa ruang manuver. Rusia berupaya memanfaatkan momentum tersebut
untuk melemahkan seluruh garnisun Ukraina dan memperluas kendali ke barat Donetsk. Apabila Pakrovsk benar-benar jatuh, Ukraina akan kehilangan pusat logistik terbesar di Donbas serta jalur pertahanan terakhir yang menahan pasukan Rusia menuju Sungai Dnieper. Kejatuhan kota ini akan membuka jalan bagi Moskow untuk memperluas operasi militer ke arah tengah Ukraina. Suatu perkembangan yang dapat mengubah keseimbangan perang secara keseluruhan. Pertempuran di Pokrovsk kini menjadi simbol pertaruhan besar bagi kedua pihak. Bagi Rusia, kemenangan di kota ini berarti langkah besar menuju penguasaan penuh Donbas. Sementara bagi Ukraina, Pokrovsk adalah garis terakhir sebelum perang berbalik arah. Матчі сьогодні буде тут особисто наградити вас, шановні воїни наші. Pasukan Rusia dilaporkan terus menekan pertahanan Ukraina di Pokrovsk, Donetsk, dan Kupiansk, Kharkiv. Kedua kota itu kini menjadi pusat pertempuran sengit di tengah klaim saling bertentangan antara Moskow dan Kiev mengenai penguasaan wilayah. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya memperluas operasi militer di Pokrovsk dengan menargetkan pasukan Ukraina yang hampir terkepung di bagian tengah dan timur kota. Moskow mengklaim kemajuan signifikan, sementara Ukraina menegaskan tentaranya masih mampu mempertahankan posisi dan menggagalkan serangan di kawasan tersebut. Pokrovsk yang dalam bahasa Rusia dikenal sebagai Krasnyarmysk, memiliki posisi strategis di jantung Donbas. Kota ini menjadi simpul logistik utama yang menghubungkan jalur timur menuju Luhansk dan barat di Dnipro serta Zaporizhia. Sejak awal konflik pada Februari 2022, Pokrovsk berfungsi sebagai pusat pasokan penting bagi militer Ukraina. Menurut sejumlah laporan media Rusia, penguasaan penuh atas Pokrovsk akan membuka jalan bagi pasukan Moskow menuju wilayah Dnipropetrovsk. Beberapa analis menilai, jika Ukraina kehilangan kota itu, pertahanannya di Nizhny-Novgorod yang berdekatan akan sangat terancam. Di saat yang sama,
Pertempuran sengit juga terjadi di Kupiansk, Kharkiv. Rusia dikabarkan berupaya merebut kota strategis di tepi sungai Oskil tersebut, sementara Ukraina menegaskan pasukannya masih bertahan dan terus memukul mundur upaya penyerangan. Kupiansk memiliki nilai penting sebagai jalur logistik utama bagi pasukan Ukraina di sisi timur sungai Oskil. Kendali atas kota itu diyakini akan mempermudah Rusia memperluas operasi militernya ke arah barat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia tetap membuka peluang penyelesaian konflik secara politik dan diplomatik, tetapi menegaskan bahwa akhir perang bergantung pada terciptanya seluruh tujuan operasi yang telah ditetapkan sejak awal. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan negara-negara anggota NATO di Eropa untuk menahan laju militerisasi dan mengedepankan diplomasi. Ia memperingatkan agar Eropa tidak berubah menjadi benua yang dipersenjatai habis-habisan dalam dekade mendatang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Dalam wawancara dengan harian El País, Sanchez menyampaikan kekhawatirannya terhadap arah kebijakan pertahanan Eropa yang kini semakin berorientasi pada kekuatan militer. Ia mempertanyakan masa depan generasi muda yang akan hidup di tengah Eropa yang menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk pertahanan. Menurutnya, benua ini seharusnya fokus memperkuat solidaritas dan hukum internasional, bukan memperluas perlombaan senjata. Pernyataan itu muncul di tengah dorongan Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO
untuk meningkatkan kapasitas militer mereka dengan menjadikan Rusia sebagai ancaman utama. Moskow membantah tuduhan tersebut dan menilai langkah Barat hanyalah pengalihan dari persoalan internal Eropa. Komisi Eropa pada awal tahun lalu telah mengajukan rencana persenjataan senilai 800 miliar euro atau sekitar 926 miliar dolar Amerika Serikat. Disertai target peningkatan anggaran militer hingga 5% dari PDB pada tahun 2035. Kebijakan itu banyak dikaitkan dengan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta negara-negara sekutu di Eropa menanggung porsi pembiayaan yang lebih besar dalam aliansi NATO. Sejumlah negara termasuk Hongaria dan Slovakia menolak langkah tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk ketegangan global. Sikap itu memicu ketegangan diplomatik dengan Washington setelah Trump mengancam mengenakan tarif ekonomi dan bahkan menyebut Spanyol bisa dikeluarkan dari blok pertahanan jika menolak target baru itu. Rusia memandang peningkatan kekuatan militer Eropa sebagai bukti nyata dari militerisasi Barat. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menilai negara-negara NATO sedang mempersiapkan perang besar Eropa baru melawan Rusia dan Belarusia. Seraya menegaskan bahwa ekspansi NATO ke timur telah lama menjadi salah satu penyebab utama konflik di Ukraina. Sejumlah tank Israel terlihat berada di dekat perbatasan Lebanon pada Senin 10 November, bersamaan dengan tampaknya asap dan kendaraan PBB di sisi Lebanon. Menurut pejabat keamanan dari kedua negara, Israel menekan tentara Lebanon agar bertindak lebih tegas terhadap Hizbullah. Tekanan itu termasuk permintaan agar tentara Lebanon menggeledah rumah-rumah warga di wilayah selatan untuk mencari senjata milik kelompok tersebut. Pimpinan militer Lebanon menolak permintaan tersebut.
Mereka khawatir langkah itu dapat memicu ketegangan internal dan konflik antar kelompok di wilayah selatan. Militer Lebanon menilai strategi mereka saat ini lebih hati-hati namun tetap efektif. Pejabat keamanan Lebanon mengatakan strategi pelucutan dilakukan secara bertahap untuk menghindari benturan dengan warga. Tentara Lebanon meyakini bahwa wilayah selatan dapat dinyatakan bebas dari senjata Hizbullah pada akhir 2025. Target itu sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah tahun lalu. Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memanas setelah laporan The New York Times mengungkap hal mengejutkan. Media tersebut melaporkan bahwa Teheran tengah bersiap menghadapi kemungkinan perang baru. Iran disebut telah meningkatkan produksi rudalnya secara masif dan berpotensi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus jika konflik kembali pecah. Laporan itu memperingatkan bahwa perang besar antara kedua negara hanya tinggal masalah waktu. Para pejabat dan analis menilai konflik 12 hari pada Juni lalu tidak berhasil melemahkan kemampuan militer maupun nuklir Iran seperti yang diklaim Israel. Sebaliknya, Teheran justru memperkuat pertahanan dan mempercepat pengayaan uranium di sejumlah fasilitas rahasia. Klaim tersebut sejalan dengan pernyataan organisasi nirlaba internasional yang bertugas mencegah dan menyelesaikan konflik berbahaya International Crisis Group. Mereka menyatakan bahwa Iran kini tengah bekerja siang dan malam memperluas kapasitas militernya. Bahkan baru-baru ini Direktur Proyek Iran Ali Faiz mengatakan bahwa Teheran bersiap untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Israel dengan jumlah rudal yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Para pejuang Hamas yang masih bertahan di Rafah, Gaza Selatan, menegaskan tidak akan menyerah kepada Israel meskipun wilayah tersebut kini berada di bawah kendali militer Israel. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menyebut tidak ada konsep menyerah dalam kamus mereka dan menegaskan bahwa mereka tetap akan melawan selama serangan terus dilakukan. Pernyataan keras ini muncul di tengah upaya sejumlah pihak termasuk Mesir dan Amerika Serikat untuk menyelamatkan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 10 Oktober. Hamas mendesak para mediator agar segera menemukan solusi demi mencegah pecahnya kembali konflik besar di Gaza. Menurut laporan Reuters, para mediator Mesir telah mengajukan proposal agar pejuang Hamas yang tersisa di Rafah menyerahkan senjata kepada otoritas Mesir dengan imbalan jaminan perjalanan aman ke wilayah lain di Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan, mereka juga diminta memberikan informasi tentang jaringan terowongan bawah tanah untuk kemudian dihancurkan. Dalam pernyataan yang dikutip Al Arabiya, Brigade Al-Qassam mengatakan Hamas menolak opsi tersebut dan menegaskan musuh harus tahu menyerah bukan pilihan. Mereka menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan terhadap para pejuangnya di Rafah. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan bahwa kesepakatan bagi sekitar 200 pejuang Hamas di Rafah akan menjadi ujian penting bagi proses perlucutan senjata secara menyeluruh di Gaza. Meski begitu, Hamas memperingatkan bahwa kegagalan menemukan solusi dapat menggagalkan seluruh proses perdamaian. Rafah menjadi titik paling panas sejak gencatan senjata diberlakukan. Sedikitnya 3 tentara Israel tewas akibat serangan di wilayah tersebut dan serangan balasan menewaskan puluhan warga Palestina. Sejak gencatan senjata dimulai, Hamas telah menyerahkan 23 dari 28 jenazah sandera yang diklaim tewas, sementara Israel telah mengembalikan jenazah 300 warga Palestina ke Gaza. Berdasarkan data otoritas setempat, sekitar 69.000 warga Palestina tewas sejak dimulainya perang. Sementara Israel mencatat 1.200 korban jiwa akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan 251 orang masih disandra. Gencatan senjata yang semula dipandang sebagai harapan baru kini berada di ujung tanduk, tergantung pada keberhasilan diplomasi kedua pihak yang sama-sama enggan mundur. Pakistan menetapkan status keadaan perang setelah bom bunuh diri menewaskan 12 orang di Islamabad pada Selasa 11 November.
Menteri Pertahanan Khawaja Asif menyatakan situasi ini harus menjadi peringatan agar Pakistan lebih tegas menghadapi ancaman. Ia menilai pemerintah Afghanistan bisa menghentikan aksi teror, namun ledakan ini dianggap sebagai pesan langsung ke Islamabad. Pakistan menyebut siap merespons dengan tindakan keras jika serangan berlanjut. एक जोरदार धमाके की आवाज आई है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और मुड़ के देखा तो बस आग ही आग थी और पार्ट सब बॉडी थे बिखरे पड़े, डेड बॉडीज थी और शोले आग के बुलंदी पे थे। तो खौफ-ओ-रास का मामला था। तो उसके बाद फिर पुलिस आ गई, सिक्योरिटीज आ गई, हम साइड पे हो गए, लेकिन बहुत बड़ा ब्लास्ट था। ऐसा लग रहा था कि जैसे Bom meledak di area gedung pengadilan dan video menunjukkan api serta asap tebal dari sebuah mobil di lokasi. Pelaku sempat mencoba masuk ke gedung, tetapi akhirnya meledakkan diri di dekat kendaraan polisi. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab dan penyelidikan masih berlangsung. Konflik Pakistan-Afghanistan memanas sejak Oktober akibat perselisihan di perbatasan. Pakistan menuding Afghanistan melindungi kelompok militan, sementara Afghanistan menyebut aksi mereka sebagai balasan atas pelanggaran Pakistan. Ketegangan politik Amerika Serikat kembali memuncak setelah Zohran Mamdani menang dalam pemilu, sebuah pemilu yang menjadikannya sebagai wali kota muslim pertama di New York City. Namun kemenangan tersebut justru menimbulkan gelombang serangan politik dari kubu Partai Republik yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dan sekutunya menuding Mamdani sebagai komunis dan bahkan teroris. Mereka menuduh Mamdani berbohong dalam proses naturalisasinya sebagai warga negara Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump turut mengancam akan menahan dana federal untuk New York dan mendorong investigasi terhadap kewarganegaraan sang wali kota. Anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles,
bahkan meminta Departemen Kehakiman menyelidiki Mamdani. Menuduhnya menyembunyikan dukungan terhadap ideologi teroris dan komunisme. Mengutip laporan Al Jazeera, tuduhan terhadap Mamdani berakar pada ketakutan ideologis dan kepentingan politik. Mamdani dikenal sebagai anggota Democratic Socialists of America atau DSA, sebuah organisasi politik yang memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.